Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarni dengan NIM 2204045010066, kelas 1D, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan agama Islam. Adapun video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada bab 1 ini yang berjudul Mengapa dan Bagaimana Pendidikan Agama Islam Diajarkan di Perguruan Tinggi, akan dijelaskan beberapa poin, yaitu poin pertama, menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Poin kedua, menanyakan alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang ketiga, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Poin terakhir yaitu membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Poin pertama yaitu menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada manusia yang teis dan ada pula yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar menaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sedangkan kelompok ateis menolak bahkan menghalangi penyelenggaraan pendidikan agama. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain, atau yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoretis karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan
dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Perlu dikaji teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan manusia untuk menaati segala perintah dan larangan Tuhan, selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, serta beragama secara benar dan toleran. Poin kedua yaitu alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi yaitu untuk memberikan landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Pelaksanaan pelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966. Dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi, pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi. Di setiap jurusan, program, dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah, dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan panggilan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Yang keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Sepanjang tahun 1966 sampai 1983, pendidikan agama diajarkan secara beragam di berbagai perguruan tinggi negeri. Sebagian perguruan tinggi negeri menyelenggarakan pendidikan agama dalam hal ini pendidikan agama Islam hingga 6 semester. Pendidikan agama Islam untuk mahasiswa baru semester pertama, pendidikan agama Islam semester 2, pendidikan agama Islam semester 3, dan seterusnya hingga pendidikan agama Islam semester 6. Menjelang dan sekitar awal tahun 1980-an, berbagai wacana untuk menghilangkan pendidikan agama dari kurikulum perguruan tinggi. Mengantisipasi dimenangkannya wacana ini, para aktivis
Majelis Islam Kampus kemudian membuka program tutorial agama Islam di masjid-masjid kampus. Program ini di satu sisi dimaksudkan untuk menyalurkan minat para mahasiswa yang haus dan ingin memperdalam ajaran agama atau yang tidak tersalurkan lewat pembelajaran di perguruan tinggi. Di sisi lain, program ini dimaksudkan pula untuk membekali para mahasiswa yang berlatar belakang minim dalam pengetahuan agama. Karena minimnya juga pembelajaran agama dalam kurikulum perguruan tinggi. Bersamaan dengan itu, muncul juga pesantren-pesantren kilat yang dibanjiri oleh para pelajar dan mahasiswa peminat. Pada tahun 1983, pemerintah menetapkan sistem satuan kredit semester atau yang disebut dengan SKS. Dengan membatasi atau mengurangi jumlah SKS pada program strata 1 144 sampai 160 SKS, strata 2 dan strata 3 atau S1, S2 dan S3 menghilangkan program sarjana muda, membuka program diploma D1, D2 dan D3 dan menerapkan normalisasi kegiatan kampus atau NKK dengan membubarkan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Konsekuensinya, pendidikan agama dibatasi pula, yaitu hanya 2 SKS sepanjang mahasiswa menempuh program pendidikan S1. Dengan catatan, rektor perguruan tinggi boleh menambahkan jumlah SKS untuk pendidikan agama. Poin ketiga yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Dalam kasus konversi agama yang sungguh-sungguh, sering terjadi munculnya kegelisahan pada orang-orang yang mengalaminya. Terdapat 5 tahapan konversi agama seperti berikut. Tahap pertama atau masa tenang pertama, yaitu pada masa ini seseorang merasa tenang dengan ketidaktaatannya terhadap agama yang dianutnya, tenang dengan agama yang dipeluknya, dan tenang dengan mazhab atau keyakinannya. Tahap kedua atau masa gelisah pertama mungkin karena faktor internal pencarian terhadap kebenaran atau karena dakwah pemuka agama termasuk dosen agama dan ajakan orang-orang terdekat seperti saudara atau sahabat, atau karena faktor gabungan dari keduanya. Seseorang mulai memikirkan keyakinan baru, agama baru atau mazhab baru. Dia mulai mempelajari keyakinan agama atau mazhab baru itu. Dia pun menjadi gelisah antara menerima atau menolak keyakinan agama atau mazhab baru itu. Tahap ketiga, masa konversi. Jika motivasi ke arah keyakinan agama atau mazhab baru itu lebih kuat, maka orang itu akan melakukan konversi. Tahap keempat, masa gelisah 2. Setelah terjadi konversi, orang akan gelisah lagi. Dia menguji terus proses konversinya. Dia pun memikirkan hubungan dirinya dengan orang-orang lama yang dicintainya. Dia pun berpikir jika orang-orang yang dicintainya mengetahui bahwa dirinya telah berubah keyakinan, agama atau mazhab,
maka mungkin orang-orang yang dicintainya itu akan meninggalkannya. Tidak menutup kemungkinan bahkan dia akan dimusuhinya. Tahap kelima yaitu masa tenang 2. Seseorang yang melakukan konversi agama itu akhirnya memutuskan bahwa keyakinan agama atau mazhab baru inilah yang benar dan lebih baik. Dia menjadi tenang dan siap menerima resiko yang menimpa dirinya serta sanggup mengatasinya. Menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya agama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi. Yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Bentuk konkretnya adalah menjalankan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat sekurang-kurangnya zakat fitrah, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Mereka yang lebih taat beragama bahkan mencoba menjadikan agama Islam dalam seluruh manifestasi hidup mereka. Mereka mengerjakan salat-salat sunnah, berpuasa sunnah, membayar infak dan sedekah, menunaikan ibadah umrah, serta terlibat dalam forum-forum keagamaan dan meyakini pentingnya belajar agama bagi diri dan keluarga. Pada tahun 2006 dan 2009 pernah dilakukan penelitian tentang corak berpikir keagamaan mahasiswa aktivis Islam, atau dari corak berpikir keagamaan yang eksklusif, inklusif, hingga liberal. Hasilnya cukup mengagetkan. Hasil penelitian Munawar Rahmat 2006 di sebuah perguruan tinggi Bandung, serta hasil penelitian Syahidin dan Munawar Rahmat 2009 pada beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis Islam cenderung memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif. Sedikit sekali mahasiswa aktivis Islam memiliki corak berpikir keagamaan yang inklusif, terlebih-lebih lagi yang liberal. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas.
Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Jika kita menengok lebih jauh sejarah pendidikan pada bangsa Muslim, kaum Muslim pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. Para pendidik dan pelajar Muslim pada masa keemasan Islam tidak pernah memisahkan pendidikan agama dari pendidikan sains dan teknologi. Para ilmuwan dan teknologi Muslim pada masa kejayaan Islam adalah para ilmuwan dan teknologi yang memahami ajaran Islam secara luas dan mendalam. Sebut saja Ibnu Sina. Dia seorang dokter, psikolog, dan psikiater sekaligus ahli agama. Menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yuridis penyelenggara pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima, Perpu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang keenam, Perpu Nomor 19 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh atau yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan kajian implementasi. Yang kedua yaitu pendekatan disiplin ilmu. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan proses pembelajaran agama yaitu yang pertama, studi implementasi kaidah 5. Yang kedua, metode tipologi agama. Islam menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak berzikir mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi ala birikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kedua, bagaimana manusia bertuhan. Pada bab ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu konsep
spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Kemudian, roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh dan sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Ginanjar 2004 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebenarnya spiritualitas adalah potensi batin manusia, sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan keajaiban, untuk melakukan kebijakan. Dengan demikian, tidak mengherankan bila spiritualitas ini senantiasa diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Poin kedua yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Spiritualitas merupakan gaya manusia dalam menemukan harapan, arti, dan ketenangan hidup. Spiritualitas berkaitan dengan roh batin kepada Tuhan. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan esensi dalam memaknai hidup. Spiritualitas adalah konsep yang luas dari berbagai dimensi dan perspektif yang ditandai dengan adanya perasaan keterikatan atau koneksitas kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang disertai dengan usaha pencarian makna dalam hidup atau dapat dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat universal dan menyentuh. Setiap orang mempunyai tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Ada kalanya seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Ketika seseorang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa yang mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam diri mereka dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ketika tingkat spiritualitas yang kita miliki menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati yaitu ketidakingatan akan tujuan hidup yang benar, dan biasanya akan menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Poin ketiga yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, perspektif psikologis. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologis agama Islam merupakan konsep keyakinan,
sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, iman. Iman memiliki keyakinan yang kuat Zat yang Maha Berkuasa. Yang kedua, akhlak mulia. Akhlak mulia itu bisa lahir dalam bentuk tawadu yang berarti sifat rendah hati, wara yang selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat merendahkan martabat sebagai hamba Allah. Yang ketiga, ikhlas, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang hamba hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar, sikap yang tangguh dalam menghadapi problematika kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, yaitu fa inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kelima, syukur, yaitu seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Perspektif sosiologis. Sosiologi mempelajari masyarakat umum secara sosiologis. Namun dalam ilmu sosiologi terdapat cabang ilmu yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama yang dikenal sebagai ilmu sosiologi agama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragam tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Atas dasar itu, kita juga dapat berbicara tentang wahyu sebagai variabel dari masyarakat yang beragama, meskipun bukan itu yang menjadi titik tolaknya. Jadi, dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh lagi, sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Perspektif filosofis. Pada dasarnya dalam teis ada banyak sekali tanggapan mengenai Tuhan, bahkan varian-variannya pun beragam. Politeisme mempercayai bahwa Tuhan itu banyak. Lalu ada monoteisme yang percaya bahwa Tuhan hanya ada satu. Panteisme menganggap bahwa semua adalah Tuhan. Tuhan adalah semua. Panenteisme percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari Tuhan. Bisa jadi kaki, badan, bahkan jari kita merupakan bagian neuron dari Tuhan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa banyak sekali konsep Tuhan yang diterapkan. Pada ateisme sendiri lingkungannya lebih kecil dari teisme dan non-teisme. Secara umum, ateisme berarti ketidakpercayaan akan Tuhan.
Dalam ateisme terdapat apateisme dan antiteisme. Apateisme berarti ketidakpedulian terhadap Tuhan itu sendiri. Mau Tuhan itu ada ataupun tidak ada, mereka tidak akan peduli. Kemudian berdasarkan antiteisme, Tuhan itu harus tidak ada dan tidak boleh ada. Berlanjut pada nonteisme, dalam nonteisme terdapat agnostisisme, paskateisme, dan transteisme. Agnostisisme merupakan sebuah konsep yang menganggap bahwa pertanyaan tentang Tuhan merupakan hal yang tidak dapat diketahui, entah tidak dapat dijawab atau memang tidak dapat diketahui. Pada dasarnya, manusia adalah agnostik karena sejak masih kecil mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Sedangkan paskateisme berarti sebuah konsep yang menyatakan bahwa diskusi ketuhanan itu sudah usang, sudah bukan lagi zamannya. Masih ada diskusi-diskusi lain yang lebih besar dan penting untuk dibahas. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk hidup, dan sebagainya, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar untuk kehidupan beriman dan beragama umat manusia. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia tahu cara beribadah, memuji, dan mengagungkan Tuhan. Misalnya, bangsa Israel sebagai bangsa beragama dan menyembah hanya satu Tuhan adalah salah satu bangsa yang mengimani bahwa Tuhan menyatakan diri terlebih dulu dalam kehidupan mereka. Dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil Nabi Nuh, kemudian Abraham dan keturunan-keturunannya, sehingga mereka dapat membentuk suatu bangsa yang beriman dan beribadah kepadanya. Tuhan juga memberi petunjuk mengenai bagaimana harus menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam kitab Imamat misalnya, semua hal ini dapat terjadi karena Tuhan yang memulainya, dan tanpa inisiatif dari atas, manusia tidak dapat beriman, beribadah, dan beragama. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan ada dua, yaitu yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya yaitu bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili yaitu dengan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti dengan adanya Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal
dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya bab 3 yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pada bab ini akan dijelaskan juga beberapa poin. Poin pertama yaitu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai atau mendapatkan hal yang diinginkan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Contohnya seperti mendapatkan beasiswa, mendapat nilai yang bagus, dan sebagainya. Namun berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia berpendapat bahwa bahagia adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi baik, sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Jika kita tidak dekat dengan Allah, sang pemilik kebahagiaan, kebahagiaan tersebut mudah dan dapat kita raih. Teori ini mengharuskan kita untuk mengetahui kondisi dan karakteristik hati yang sehat. Karakteristik hati yang sehat yaitu yang pertama, selalu berorientasi kepada akhirat dan masa depan. Kedua, senantiasa mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Ketiga, tidak pernah luput dari mengingat Allah. Keempat, selalu berorientasi pada kualitas amal. Poin kedua, alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas yaitu harus membebaskan diri dari dosa. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidillah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Poin ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani akan didapatkan apabila manusia dekat dengan sang pemilik kebahagiaan tersebut. Dan syarat untuk dekat dengan sang pencipta adalah dengan cara mensucikan hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Yang kedua, argumen sosiologi kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Salah satu karakter manusia yang telah disebutkan dalam Al-Quran adalah makhluk sosial. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan harus dengan bantuan orang lain dan bersama-sama mencapai tujuan hidupnya. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik itu flora maupun fauna. Dan secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab adanya dirinya. Salah satu faktor penyebab makhluk yang hidup bermasyarakat adalah adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas dan makhluk yang lemah. Dan untuk menutupi itu semua, maka manusia perlu orang lain yang ada di sekitarnya, yaitu masyarakat. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dan vertikal, maka manusia dapat memperoleh kebahagiaan horizontal apabila ia dihargai dengan orang lain dan diterima oleh lingkungannya, dan mendapatkan kebahagiaan vertikal apabila ia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan baik dan benar. Kemudian dengan memposisikan diri dengan kedua hubungan tersebut, maka manusia akan meraih kebahagiaan lahir dan batin serta rohani dan jasmani. Poin selanjutnya yaitu membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambatkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Manusia adalah ruh alam. Allah menciptakan alam Bab 4 yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dalam bab ini terdapat beberapa poin, yaitu hakikat iman,
ihsan. Yang pertama, iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan atau menghargai agama, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya, ketetapan hati, keteguhan hati, dan keseimbangan batin. Dalam bahasa Arab, iman berakar dari kata amana yu'minu imanan, yang secara etimologis berarti percaya dan yakin. Sebagian ulama berpendapat bahwa iman adalah ketika kita percaya dalam hati atau membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Lebih spesifik, Imam Al-Jurui berpandangan bahwa iman adalah pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, dan pengalaman dengan anggota tubuh. Seseorang tidak menjadi mukmin atau beriman kecuali terkumpullah tiga hal tersebut. Yang kedua, Islam. Islam memiliki beberapa pengertian, yaitu Islam berasal dari kata stal yang berarti damai atau kedamaian. Kedua, Islam berasal dari kata aslama yang artinya berserah diri atau pasrah. Yang selanjutnya itu ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Tingkatan dalam ihsan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkatan musyahadah, atau golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa, melihat, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yang kedua, tingkatan muraqabah, yaitu golongan orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tingkatan ihsan paling rendah, golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Apa yang dilakukan dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya itu insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari dua kata, insan dan kamil. Secara bahasa, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia sempurna. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang kafir. Mungkin di antara Anda ada yang memberikan jawaban berbeda dengan mereka. Bukankah di dunia ini ada orang-orang yang ateis atau tidak bertuhan? Jadi orang-orang ateis itulah yang kafir. Kemudian orang-orang Islam pun berargumentasi bahwa makna beriman itu haruslah lengkap, mencakup beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jika batasannya ini, maka hanya orang-orang Islamlah yang beriman itu, karena orang-orang di luar Islam tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Jika ditanyakan kepada mahasiswa, siapakah di antara dua orang ini yang lebih baik di hadapan Allah? Apakah si A yang dermawan dan baik budi pekertinya serta selalu memohon pengampunan Tuhan karena dirinya merasa paling besar dosa-dosa dan kesalahannya, tetapi dia beragama Konghucu? Ataukah si B yang koruptor, jahat, dan berbudi pekerti buruk serta sombong dan riya, tetapi dia beragama Islam? Para mahasiswa biasanya sangat sulit untuk memberikan jawaban. Ada orang mengatakan
Belum tentu setiap Islam pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah berfirman, katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam." Bab 5 yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Poin pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, art kreatif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Bukan hak-hak du'afa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang-orang lemah agar tidak teraniaya atau terzalimi oleh orang-orang kuat atau tidak diabaikan oleh para penegak hukum. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah ini, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Antara lain, Quran Surah Ad-Duha ayat 9, Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3, dan Quran Surah Al-Isra ayat 34. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.